Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera, salam informasi dari kami. Salam gerakan Odoy One Day One Information untuk semua para pegiat sosial media dan juga para pecinta podcast Sang Lontar Desa Teribungan, Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo. Sebelum kita bincang-bincang santai pada salah satu narasumber orang nomor 2 di Desa Teribungan, yaitu Bapak Sekdes. Eh, Terlebih dahulu saya sapa pada para pegiat Kim Nusantara Indonesia dan juga Kim Jawa Timur, Kim Kabupaten Situbondo. Seperti biasanya ya, kita sudah beberapa hari yang lalu melontarkan beberapa informasi bahwasanya hari ini kita akan on air bersama orang nomor 2 di Desa Teribungan, yaitu Bapak Sekdes, Bapak Ahmadi. Terkait nanti kita akan berbincang-bincang bagaimana manajemen surat menyurat dan arsip kantor Desa Teribungan, sehingga nanti khususnya warga Desa Teribungan sangat mengetahui ketika ada yang keperluan untuk membuat sebuah KK sementara, pembuatan SKCK dan hal-hal yang lain kaitannya dengan surat menyurat sesuai dengan kebutuhan warga masing-masing. Nah, tentu nanti kita juga bincang-bincang sama Pak Sekdes selain dari surat menyurat, kearsipannya juga mulai dari ya peta desa, kemudian luas wilayah, kemudian juga Pak Sekdes ini mulai jadi perangkat desa itu mulai di tahun berapa, kan kita belum tahu semua. Nah, lewat di sini informasi tentang Bapak Sekdes akan dilontarkan semua dengan buka-bukaan. Nah, oke. Selamat sore Pak Sekdes. Selamat sore Pak Ya, Kim Lontar. asik. Gimana kabarnya Pak Sekdes? Sehat? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah. Sebelum kita bincang-bincang ke tema Pak Sekdes, mungkin ada hal yang perlu kita ketahui bersama terkait tentang profil Bapak Sekdes. Pak Sekdes kalau boleh tahu mulai jadi perangkat desa Teribungan tahun berapa Pak Sekdes? Nama saya Bapak Ahmadi, umur saya 46 tahun. Saya jadi perangkat desa mulai tahun 2008 2008 sampai sekarang ya. sampai sekarang. Pertama jadi perangkat desa kalau boleh tahu posisinya di apa Pak Sekdes? Saya posisi waktu itu di kaur umum. Kor umum ya Pak Ya, Sekdes ya. setelah kaur umum, kaur pemerintahan. Setelah itu baru beberapa tahun saya baru dijadikan sekretaris desa Teribungan. Waktu itu pertama jadi perangkat desa, kalau boleh tahu kepala desanya siapa dulu Pak Des? Waktu itu kepala desanya Bapak Sudapso. Pak Sudapso Ya, ya. Periode pertama yang periode kedua? periode kedua. Periode kedua. Berarti dari 2008 sampai sekarang Pak Iya. Sekdes ya. Kemudian Pak Sekdes ini kan nomor 2 di Desa Teribungan karena orang terpenting apalagi dalam manajemen surat menyuratnya, kearsipan juga. Kesehariannya Pak Sekdes ngapain saja selain di kantor desa? Eh, yang pertama yaitu membantu kepala desa, membantu di bidang apapun dari Bapak Kepala Desa yang dituju pada saya laksanakan. Dan yang kedua, eh, memberi cara gimana caranya ke anak buah, ke kaur pemerintah, ke tiga kaur dan ketiga kasih dan juga beberapa staf. Jadi staf ini bagiannya, kaur ini bagiannya, kasih ini bagiannya. Saya pilih-pilih. Kenapa seperti itu? Biar percepatan, biar kerja kita itu apa? Kerja kita itu biar pas, biar tidak ada kesalahpahaman, tidak tumpang tindih seperti itu. Oh, berarti kinerja itu sesuai dengan tugasnya masing-masing. Itu posisinya. Oh, berarti kalau tugasnya sekdes cukup berat. Wah, Ya, membawahi tiga kaur dan tiga kasih iya, dalam segi pengarsipan. betul. Kalau misalkan ada warga Pak Sekdes, warga pengaduan untuk apa namanya ya pekarangan, pengukuran pekarangan itu ke mana Pak Sekdes? Kalau pengaduan ke saya dulu di buku pengaduan sana ada. Ya. Saya tanya permasalahannya itu pengaduan tentang apa, tentang tanah peribasan. Tanah yang mana yang ditempati, apa yang mana, kenapa kok bermasalah. Nah, seperti itu. Nanti kita rembuk, kita pengaduan baru ke desa. Setelah itu saya laporkan ke Bapak Kepala Desa. Nanti kita rembuk di sana. Nah, solusinya yang terbaik gimana seperti itu.
Kalau mau laporan terkait pengukuran tanah pekarangan maupun tanah sawah, itu persyaratan yang dibawa oleh pemohon untuk pengaduan itu apa, Pak Sekdes? Pertama yaitu KK sama KTP. Yang kedua yaitu SPPT. Paling tidak dua dulu, baru kita lacak. Itu apa betul itu ahli waris dari tanah tersebut apa tidak. Seperti itu. Cara melacaknya itu bagaimana? Mungkin Pak Sekdes bisa dijelaskan secara detail, Pak. Cara mengetahui bahwasanya ini benar-benar ahli waris dari pemohon pengaduan itu sendiri, Pak Sekdes. Saya banyak cara di sana. Saya turun ke lapangan ke tokoh masyarakat, turun ke lapangan juga ke RT setempat yang lokasi di RT sana yang jadi permasalahan. Dan yang kedua nanya sama tetangga sana, apa betul orang ini ahli waris dari tanah tersebut. Beberapa ahli waris nanti kita kumpulkan di sana untuk dirembuk permasalahan itu. Nanti kalau tidak nyambung dengan pekarangan itu, kami bilang apa adanya bahwa tanah itu tidak nyambung ke ahli waris ke yang bersangkutan. Selain bersilaturahmi dengan warga tokoh masyarakat di sekitar lingkungan pemohon pengadu, juga mungkin ada arsip yang pendukung bahwasanya benar-benar tanah ini benar-benar milik orang si A misalkan. Apakah harus melihat Karawangan atau letter C, Pak Sekdes? Ya betul, kita lihat di Karawangan. Kalau orang itu mengadu ke desa, kita lihat Karawangan, kita melihat Karawangan itu bersama-sama, Bapak Kepala Desa, saya selaku Sekdes, dan juga beberapa orang yang ada di lingkungan itu, maksudnya kepala dusun yang bersangkutan dan RT. Setelah itu baru kita disilsilah kewarisannya, nyambung tidak ke buku Karawangan itu. Kalau tidak nyambung, ya saya bilang apa adanya dengan di Karawangan itu. Yang ini lagi yang jadi banyak pertanyaan, ini sebenarnya momentum ini ditunggu oleh warga desa Tribungan, Pak Sekdes. Jadi ini sudah mulai banyak mengikuti di Facebook kami di Kim Lontar Tribungan, dan juga kalau misalkan ada kepentingan kalau melihat buku Karawangan dan letter C itu, apakah boleh di luar ahli waris itu, Pak Sekdes? Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau di luar ahli waris itu tidak bisa untuk dibuka sembarangan. Harus ahli waris. Harus ahli waris. Semuanya berarti? Iya, sama. Berarti kalau misalkan saya punya anak 4, berarti yang 4 anak saya ini yang boleh melihat buku Karawangan itu. Kenapa kok harus ahli waris, Pak? Ya karena rawan, kalau di tanah ini kan permasalahannya kan rawan. Ya. Seingat Pak Sekdes, karena kita di pemerintah desa Tribungan dengan instruksi langsung oleh Bapak Kepala Desa sudah beberapa kali melakukan sinergisitas dengan BPN Situbondo terkait tentang sertifikat tanah pekarangan dan sawah. Saya ingat Pak Sekdes, mulai kantor desa Tribungan Pak Kepala Desa Ramanur Hasan ini mengikuti mulai dari Prona sampai PTSL, sudah ada berapa sertifikat? Yang keluar sudah kurang lebih 1.800 bidang ya. SAM. Luar biasa banyak, Pak Sekdes. Iya, karena di sana sudah 4 tahap. Sudah 4 tahap desa Tribungan mengambil Prona dan PTSL tahun 2017, tahun 2018, tahun 2021, dan sampai sekarang tahun 2022. Oke, kalau boleh tahu juga luas, baik terutama di sawah dulu, Pak Sekdes. Luas sawah di sedesa Tribungan itu ada berapa hektar? Kalau sawah Tribungan itu kurang lebih ada 500 hektar. 500 hektar. Untuk tanah pekarangan, Pak Sekdes? Kalau pekarangan itu kurang lebih ada 200. 200 berarti sekitar 700 ya. Berarti cukup luas sekali, Pak Sekdes. Luas sekali. Ya. Untuk dusun, Pak Sekdes, dusun di desa Tribungan ada berapa?
Di Trembungan ada 10 dusun. Itu salah satunya mulai dari dusun mana Pak Sekdes? Bisa disampaikan? Pertama dusun Karangmalang, Mm-mm. dusun Trembungan Selatan, Ya. dusun Trembungan Kerajaan, Mm-mm. dusun Trembungan Barat, Mm-mm. dusun Sokaan Selatan, dusun Sokaan Utara, Mm-mm. dusun Sekar Putih Utara, dusun Sekar Putih Tengah, dusun Sekar Putih Selatan, dan dusun Sekar Putih Timur. Banyak. Berarti Iya, masing-masing dusun ini ada kepala dusunnya ya? iya, ada kepala dusunnya. Mungkin Pak Sekdes, kalau ada sebuah apa namanya ya, instruksi dari Pak Sekdes maupun dari Bapak Kepala Desa kepada kepala dusun terkait tentang semua agenda di kantor desa, cara menyampaikan ke kepala dusun atau ke perangkat itu bagaimana Pak Sekdes? Kalau kita lihat kebutuhannya. Mm-mm. Nah, kan kebanyakan sekarang dadakan. Ya. Sekarang instruksi kadang-kadang dari atas itu dadakan. Mm-mm. Nah, kita menyampaikan ke kepala dusun juga dadakan lewat WA, lewat Ya. telepon seperti itu. Alhamdulillah teman-teman perangkat desa Setrembungan kompak. Walaupun lewat telepon, walaupun lewat WA, cepat tanggap. Seperti itu. Berarti sigap ya? Sigap. Keren-keren ini. Ini Pak Sekdes, kalau misalkan persyaratan pembuatan SKCK itu apa saja Pak Sekdes? Pertama kakak tetap Mm-mm. fotokopi fotokopi KTP. Ya. Setelah itu pas foto 4x6. Cuma itu saja kalau SKCK. SKCK ya Pak Iya. Sekdes ya. Itu semua di sini untuk pelayanan surat menyurat gratis Pak Sekdes. Alhamdulillah gratis. Gratis ya. Ya. Jadi warga Desa Trembungan ketika berkepentingan pembuatan surat menyurat tidak dipungut biaya. Ada gratis. Pak Sekdes selama jadi Sekdes itu mulai dari tahun berapa? Saya mulai jadi Sekdes tahun 2018. 2018 sampai sekarang. Sampai Berarti 4 tahun jalan. 4 tahun jalan. Apa sih? Mungkin kan saya sendiri dan juga warga Desa Trembungan dan semuanya yang menyimak ingin tahu nih, hal yang menjadi motivasi menjadi Sekdes untuk makin semangat tiap hari untuk melayani warga itu apa Mas? Kuncinya? Kuncinya nomor satu harus niat. Niat paling tidak kita punya niat dalam hati kita melayani masyarakat. Betul ya. Kalau kita niatnya bukan melayani masyarakat, itu kadang-kadang kita ke kantor aras-arasan seperti itu. Nomor satu itu harus niat. Ya Nah, katanya niat ya. nomor satu niat. Kita niat ibadah. Jadi kita tidak ada beban kalau sudah niatnya niat ibadah seperti itu. Selain niat mungkin yang selalu Pak Sekdes mungkin karena di perangkat desa ini kan terutama kalau di awal tahun itu kan honor kita itu kan udah tiap bulan Pak Sekdes ya. Iya. Mungkin ada motivasi khusus untuk perangkat desa supaya meskipun kita honor belum turun tapi kinerja dan tugas kita cepat tanggap ketika ada tugas dari kepala desa langsung diselesaikan. Mungkin ada tipsnya seperti apa Pak Sekdes? Ya, kita melayani masyarakat jangan dilihat dari imbalannya. Betul. Nomor satu itu ikhlas. Kita bekerja harus ikhlas. Ya namanya manusiawi. Manusiawi. Ya paling tidak kita harus berusaha. Insya Allah kalau kita sabar, insya Allah nanti ke belakangnya ada jalan. Ya, luar biasa emang Pak Sekdes ya. Pak Sekdes mulai dari tahun 2018 menjabat sebagai orang nomor 2 yaitu di jabatan sekretaris desa untuk menyelamatkan arsip-arsip di kantor desa itu caranya bagaimana Pak Sekdes? Kami ada kaur 3 orang, ada kasih 3 orang. Seperti kaur pemerintahan dia bagian kependudukan Lampit. Di sana sudah kaur pemerintahan yang ngurusi di sana. Terus ya seperti kemasyarakatan untuk orang kawin itu ada yang ngurusi juga di sana. Biar kami cuma mengkoordinasikan. Oh ini kurang baik, ini kurang bagus, ini di sini ini bagiannya ini bagiannya ini. Cuma seperti itu kami. Nanti kita harus 1 minggu sekali kita rembuk, kinerja kita harus kita laporkan.
Kaur, kasih, staf itu laporan kepada kami pada Sekdes. Saya setelah itu laporan kepada kepala desa. Berarti 1 minggu sekali ada rapat evaluasi Pak Ada Sekdes rapat ya, evaluasi untuk meningkatkan kinerja kinerja. kita. Wah, keren sekali ini manajemen kantor desa. Kemudian untuk agenda-agenda Pak Sekdes, agenda tentang kepemudaan itu yang sudah dilakukan oleh pemerintah desa setahunnya Pak Sekdes itu apa saja Pak Sekdes? Banyak, alhamdulillah, pemuda-pemuda di desa Tribungan itu antusias, banyak di segi olahraga seperti bola voli, Ya, sudah beberapa seperti apa itu lagi, bola tik itu sampai juara di Malang kemarin itu. iya. Ya banyak banyak yang lagi yang lain. Nah sekarang kita lagi marak nih pesta rakyat namanya Kasti. Iya betul. Pak Sekdes mungkin pernah ditodong buat suruh nyumbang kaos. Iya seperti itu. Pernah ya? Namanya pernah, namanya warga ya paling tidak kami menghimbau, ya setelah kami nyumbang walaupun sedikit, kami menghimbau pada masyarakat jangan bertengkar. Ya, Katanya orang Madura, cek atau karang. Kita berolahraga, cari teman seperti itu. Betul, berarti kita harus junjung sportivitas gitu ya. Ya. Kemudian tadi sempat kita bicarakan masalah SKCK, mungkin juga ada surat keterangan. Sekarang di desa itu banyak melayani itu keterangan usaha Pak Sekdes. Ya, betul. Nah, bagaimana kalau misalkan warga membuat keterangan usaha namun dia belum punya usaha? Nah, mungkin ada persyaratan tersendiri Pak Sekdes. Ya kadang-kadang kan gini, di desa itu kan macam-macam. Kadang-kadang itu orang tidak punya usaha minta keterangan usaha. Ya. Tapi yang harus disurvei kami itu usahanya itu, walaupun usaha apapun, sekecil apapun, ya itu usahanya sudah. Seperti itu. Nah, kita memberi keterangan usaha, tapi orang yang tidak mempunyai usaha itu tidak bisa. Tidak bisa ya Pak Sekdes ya. Bisa, ya. Kalau misalkan usahanya di pertanian Pak Sekdes, udah masalah. Tidak masalah. Hal yang ditunjukkan untuk hal sah dia miliki pertanian itu apa Pak Sekdes? SPPT tetap. SPPT yang ya? terbaru ya. SPPT yang terbaru. Berarti di fotokopi ya? Di fotokopi untuk kearsipan di desa. Kalau misalkan ini kan Pak Sekdes juga koordinasi dengan tentang penagih pajak Pak Sekdes. Jadi apa namanya, pajak setiap tahun kan harus ditagih, terutama di persawahan. Caranya untuk nagih ke yang milik sawah itu bagaimana Pak Sekdes? Ini kalau masalah pajak itu ada yang sadar membayar pajak, ada kadang-kadang itu tidak sadar untuk membayar pajak. Kami cari jalan gimana orang tersebut bisa membayar seperti itu. Nah, ada sebagian orang yang tidak mau membayar karena gagal panen kadang-kadang. Nah, kadang-kadang punya sawahnya itu digadaikan sama orang, itu kesulitannya kami untuk menagih pajak di sana. Nah, kalau misalkan misal saya punya sawah kemudian digadaikan kepada si A, tugas pembayar pajak ini apa yang ngambil gadai apa yang milik sawah? Yang ambil gadai. Yang ambil gadai. Iya, kenapa? Kan miliknya milik saya Pak. Iya betul, karena yang ambil gadai yang ambil hasilnya, bukan yang pemilik sawahnya. Berarti pajak itu ditanggung bagi sawah pertanian yang pengelola yang menghasilkan, yang berarti menghasilkan, betul. Seperti itu. Jadi warga desa Tribungan yang menyimak nih, ini penting ini. Jadi sebelum ditagih oleh para petugas kami di desa Tribungan, ya bisa langsung ya, bisa langsung bayar Pak ya. Bisa. Atau bayar ke kantor desa bisa Pak Sekdes? Bayar ke kantor desa bisa, langsung ke bank juga bisa. Ya. Tidak ada tekanan untuk bayar dimanapun. Yang penting tiap tahun lunas ya, tertib ya. Iya, tertib. jangan untungnya saja tapi pajaknya jangan lupa. Ya, betul. Kalau melihat pajak di sawah Pak Sekdes, itu lihat di SPPT itu ada ya, misalkan ada nggak ada form di SPPT itu menunjukkan tagihan pajak per tahun itu ada di situ? Ada di itu namanya di KHP di sana. Ada ya? Ada di KHP. Berarti warga desa Tribungan
kalau mau bayar pajak silakan cek dulu, terlebih dahulu dicek itu luasnya berapa, kemudian pajaknya berapa, itu yang harus dibayar per tahun. Kalau pekarangan Pak Sikdes? Kalau pekarangan juga sama. Sama ya. Sama. Hmm. Lebih mahal mana antara sawah dengan pekarangan? Malam sawah dah. Sawah ya. Ya kalau pekarangan kan tidak menghasilkan. Oh iya benar. Kalau sawah kan menghasilkan di sana. Kalau misalkan pekarangan kosong, Ya. tapi ditanami itu kan menghasilkan Pak Sikdes. Ya tapi kan tidak seberapa tuh Mas. Oh iya sih. Berarti yang besar itu di sawah. Iya yang bisa di sawah. Luar biasa. Itu anunya beda sudah. Kalau pekarangan Tribungan tuh kurang lebih 20 juta. 20 juta Ya, itu setahun. Setahun. Kalau Kecil. pekarangan. Tapi kalau sawah itu kurang lebih 50 lebih. 50 juta 50 lebih. juta Ya, setahun sawah ya. Makanya banyak sawah yang harus kita kejar ya. Kejar untuk target kami ke kabupaten. Selain di pajak Pak Sekdes, untuk apa namanya sekolah-sekolah juga mungkin kan harus Pak Sekdes kan tahu betul data di kantor desa itu, baik itu sekolah itu ada berapa, kemudian masjid, musola, kan Pak Sekdes tahu, dan data itu kan dikoordinasikan dengan Bapak Kepala Desa. Kalau boleh tahu sekolah di Desa Tribungan itu ada berapa Pak Sekdes? Sekolah MI itu ada 2, Madrasah Ibtidaiyah. Kalau SD itu di sini ada 4. Berarti 6 SD berarti 6. ya. Tingkat dasar itu ada 6. Kalau SMP itu di sini ada 2. 2 juga ya. Ada SMP 1, ada MTS. Alia ada 1, SMK ada 1 di Tribungan itu. Untuk masjid Mas Sekdes? Masjid ada 7. 7 ya. Iya, ada 7. Berarti di masing-masing dusun hampir semua ada ya. Hampir semua ada. Kalau ini Mas Sekdes, apa namanya, kembali lagi surat menyurat. Surat menyurat ini sangat apa ya, bersentuhan langsung dengan masyarakat karena kebutuhan mereka itu bervariasi. Kalau masalah nikah Pak Sekdes, itu tugasnya siapa Pak Sekdes? Kalau nikah itu tugasnya Pak Mutin. Pak Mutin ya. Pak Mutin ya. Kalau boleh tahu Pak Mutin Tribungan siapa? Pak Mutin Tribungan itu saudara Rama Aditya. Rama Aditya. Jadi warga Tribungan kalau mau nikah ke Pak Mutin ya. Pak Mutin namanya Rama Aditya. Oh ya. Untuk jam kerja kantor desa mulai dari jam berapa sampai jam berapa Pak Sekdes? Kalau kami kerja di kantor mulai jam 7 sampai jam 4. Ya. Sama berarti ASN di Tembong ya. Ya itu sudah instruksi dari kabupaten sudah. Kemarin kita dihadapkan oleh fenomenal namanya COVID-19 Pak Sekdes. Pak Sekdes ini kenapa Pak Sekdes ini kan bersentuhan dengan semua data di entah itu data yang sudah vaksin, pertama data yang terserang COVID di tahun 2020 awal, kira-kira waktu itu di Desa Tribungan ada berapa yang terkonfirm COVID-19? Di Tribungan kurang lebih ada tidak sampai 20. Tidak sampai 20 ya. Bagaimana sih cara menanggulangi, karena kan di situ Bondo waktu itu kan masuk zona merah, sedangkan di kita masih zona kuning ya, karena gak nyampe 20. Manajemen cara mengaturnya Pak Sekdes? Ya kami pendekatan pada tokoh masyarakat, pada tokoh agama, bahwa dari instruksi dari pemerintah harus kita jalankan, harus kita jalani, terutama ayo kita jangan bergerombol, kita harus jaga jarak, kita harus pakai masker, kita harus bersih di sana. Ya kita seperti itu ke masyarakat. Tapi kita ke masyarakat tidak langsung seperti itu. Kita ke tokoh masyarakat dulu, ke tokoh agama dulu seperti itu. Alhamdulillah warga kami antusias di sana, dikasih pengertian, iya seperti ini sudah. Alhamdulillah bisa kita tangani ya, bisa kita tangani bersama. Oke, itu manajemen di pemerintah desa terkait menangani pandemi COVID-19 mulai kurang waktu itu 2020 sampai sekarang. Kemudian kembali lagi ke surat menyurat Pak Sekdes. Kalau kita membuat, tadi sudah disinggung SKCK, keterangan usaha, kemudian juga ini yang sangat fatal juga ini.
kalau membuat keterangan kematian Pak Sekdes, apakah itu diwakilkan di luar kakak? Tidak masalah diwakilkan, Mm-mm. tapi karena harus nyambung kan. Di Ya, kakak itu harus nyambung. Sekarang gini, di kakak atas nama A. ya. Nah, A itu punya anak walaupun lain kakak. Tidak masalah, itu yang ngurus nanti. Kan di keterangan kakak, di keterangan surat kematian di sana kan ada yang meninggal itu si A, dan yang meminta surat kematian itu anak atau istri atau ahli waris, kan seperti itu, seperti itu. Kalau tidak seperti itu kami kesulitan. Kalau di bawah tidak ada yang mengurusi, siapa yang mengurus, siapa yang minta data itu siapa, seperti itu. Berarti kalau keterangan kematian ini warisnya berarti Warisnya, ya? ya warisnya. Kalau keterangan ahli waris Pak Sekdes? Kalau keterangan ahli waris sama juga, sama ahli waris. Kalau kematian kan walaupun satu orang yang minta tidak masalah, tapi kalau keterangan ahli waris keseluruhan ahli waris. Keseluruhan Iya, ya. keseluruhan. Kalau misalkan gini Pak Sekdes, saya punya anak 2, saya sakit kemudian tidak bisa membuat keterangan. Kemudian anak saya ini yang 2 ini ada di luar kota, tidak bisa, artinya kan tidak bisa ke sini kan Pak Sekdes. Bisa diwakilkan oleh keluarga lain Mas Sekdes? Bisa. Kita kan bekerja kan, kita lihat data. Ya. Kan ada kepala dusunnya di sana. Kita kalau sudah seperti itu kronologinya, anaknya sudah tidak ada di desa setempat, kepala dusun kan bisa mengecek ke sana. Oh, ini benar-benar meninggal, ini benar-benar anaknya seperti ini. Oh, bisa. Oh, berarti itu tetap koordinasi dengan kepala dusun. Tetap koordinasi sama Bapak kepala dusun. Selama ini Pak Sekdes, kebanyakan Pak Sekdes melayani surat menyurat itu di apa Pak Sekdes? Kebanyakan di keterangan usaha. Usaha. Oh iya. Rata-rata kan pinjamnya ke bank itu. Ya maklum lah, warga kami kan kebutuhannya pas-pasan. Apalagi bentar lagi kita menghadapi bulan puasa. Banyak yang banyak tanggungan yang menunggu. Iya. Di bulan puasa kita tetap di pemerintah desa masuk Pak Sekdes? Masuk, alhamdulillah masuk. Jam sama? Malah malamnya itu kadang-kadang ada kegiatan juga. Kegiatan, kalau boleh tahu kegiatan apa Pak Sekdes? Biasanya kalau malam itu kegiatan pondok Ramadan biasanya. Kalau di desa kami biasanya tiap tahun sekali itu ada pondok Ramadan. Luar biasa. Kalau misalkan ada nggak pengalaman Pak Sekdes? Ini warga ini tengah malam nih sangat butuh dengan Pak Sekdes. Ada nggak ketika Pak Sekdes lagi istirahat baru pulang jam 11, kemudian jam setengah 12 dibangunin oleh warga, ada seperti itu Pak Sekdes? Ada ya namanya warga. Kan warga kan pingin cepat selesai, pingin selesai seperti itu sudah kalau warga. Tapi ya namanya pelayanan kami ya harus kita layani, namanya warga kan butuh kan dia. 24 jam berarti 24 jam harus melayani. Meskipun subuh-subuh nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke, berarti luar biasa ya pengabdian Pak Sekdes ini, pengalamannya juga mulai dari tahun 2008 menjadi perangkat desa, kemudian juga mulai dari tahun 2018 jadi Sekdes. Tentu pengalaman ini perlu kita kaji bersama guna untuk ya bareng-bareng, karena desa ini tidak hanya untuk milik perangkat desa saja, tapi kita milik kita bersama gitu. Karena perangkat desa ini cuma tugas untuk ada kebagian masing-masing guna untuk melayani warga itu sendiri. Sekarang saya mau tanya Pak Sekdes, hal yang nggak enak jadi Sekdes itu apa? Ada? Menurut saya enak semua sudah. Enak semua sudah ya. Semua ya, pokoknya kita bekerja dengan apa adanya, insya Allah enak. Nah ini tadi sebelum kita on air, semalam saya share di Facebook, di Instagram, ada yang inbox ke Kim Lontar. Mas tolong tanyakan dong honor Sekdes itu berapa? Kalau boleh tahu berapa Sekdes? Ini kemarin ada yang nanya Mas Sekdes. Ya, honor kami itu 2.975. Itu Sekdes ya. Untuk perangkat desa? Kalau perangkat desa 2.150. 150 ya. Belum dipotong ya? Belum potongan-potongan. Tidak apa-apa ya, yang penting jadi perangkat desa itu
sangat disyukuri disyukuri sudah. sudah ya. Di samping itu kita membantu warga, juga ada honor ya Pak Honor Sekdes ya. ya, Kalau membuat KK sementara Pak Sekdes. sama. Kalau kakak sementara itu dari awal itu yang harus kita lihat itu ijazah paling tidak. Nah, ijazah, kronologi, mungkin ada KTP lama-lama itu kalau tidak punya apa-apa, Ya, ya. data kosong itu ya. Itu kita cek dulu apa punya surat kawin apa tidak. Itu dasarnya dulu. Sama ijazah. Ijazah ya. Ya. Kemudian ada nggak hal apa namanya teknik Pak Sekdes diterapkan di pemerintah desa Tribungan terkait tentang mengantisipasi pertama Sekdes, karena kan surat menyurat ini kadang dimanipulasi Sekdes. Ada yang ngetik sendiri ya, kopnya sama lah. Bagaimana caranya kalau surat keterangan yang dikeluarkan oleh pemerintah desa itu benar-benar di desa Tribungan Sekdes? Itu ada register di sana Mas. Nah di sana kan ada register tersendiri, seperti surat keterangan usaha itu ada register tersendiri, surat keterangan kematian ada register tersendiri. Kami atas nama Sekdes setiap hari kalau sudah pulang semua saya cek sampai nomor berapa register itu. Seperti itu. Gitu. Ya. Semua surat keterangan dicek. Semua surat keterangan saya cek. Nomor berapa, nomor terakhir kita mau pulang ke rumah jam 4 kita cek semua, langsung saya paraf. Keren. Kebesokan harinya baru kita dari nomor selanjutnya. Sambungannya ya. Sambungannya. Wah keren, berarti emang ada teknik tersendiri yang diterapkan oleh Bapak Sekdes terkait mengantisipasi pertama surat menyurat. Ya kadang orang itu kan ya membuat di luar pemerintah desa gitu ya. Karena form yang sah itu yang dikeluarkan ya dari pemerintah desa, ditandatangani oleh Bapak Kepala Desa maupun Bapak Sekdes. Mungkin hanya itu Pak Sekdes. Terima kasih banyak atas waktunya. Sebelum kita akhiri pertemuan kali ini, seperti biasa, Sobat Lontar yang lagi menyimak, yang belum berteman, silahkan berteman di akun sosial kami. Di Facebook itu Kim Lontar Tribungan, di Instagram itu Desa Tribungan, Twitter Desa Tribungan, di YouTube juga di Desa Tribungan. Nah, karena semua aktivitas di pemerintah desa akan selalu diliput oleh Kim Lontar Desa Tribungan. Karena kenapa? Karena untuk menyampaikan informasi kepada warga sehingga warga itu tahu aktivitas pemerintah desa, kesehariannya itu apa, hari ini ngapain saja, ada agenda apa, ada kegiatan apa, program apa yang sudah dilakukan. Itu semua diliput. Makanya terus ikuti jejak Kim Lontar Desa Tribungan. Terima kasih atas waktunya Pak Sekdes. Semoga Pak Sekdes diberikan kesehatan, diberikan umur panjang dan juga diberikan kelancaran dalam mengemban amanah tugas di kantor Desa Tribungan. Terima kasih. Saya selaku pemandu acara. Jangan lupa pastikan diri kita masing-masing ketika kita mengurus surat menyurat itu benar-benar ditandatangani langsung oleh Kepala Desa Tribungan atau Bapak Sekdes. Dan juga jangan lupa yang belum vaksin nih, vaksin dulu karena diterapkan. Yang belum vaksin tidak akan dilayani. Hanya itu yang kita sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.